Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini, Selasa 28 September 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Kita diingatkan bahwa Yesus datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengajar kami untuk mengendalikan diri dari perasaan marah dan kecewa, dan mengajak kami untuk promosikan perdamaian di tengah masyarakat. Untuk Tuhan, bantulah kami, berilah kami kesabaran dan semangat untuk saling merangkul satu sama lain, agar rasa perdamaian antara kami pelan-pelan bersemi dalam masyarakat kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya naik ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda, tema renungan kita hari ini ialah Yesus datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Saya yakin kita semua punya pengalaman ditolak oleh orang lain. Bagaimana perasaan kita waktu ditolak? Sedih? Jengkel? Ingin membalas dendam? Atau merasa tenang saja dan coba melihat ke dalam diri sendiri, bertanya, apa yang membuat mereka menolak saya? Apakah saya pernah melakukan sesuatu kekurangan atau kesalahan terhadap mereka? Apakah saya pernah menyakiti mereka? Apakah tingkah laku saya tidak berkenan kepada mereka? Apakah suku saya dianggap musuh oleh mereka yang menolak saya? Lewat Injil hari ini, kita mendengar bahwa Yesus ditolak oleh orang Samaria. Awalnya Yesus berencana untuk bermalam di desa orang Samaria dalam perjalanannya menuju Yerusalem sebelum ia naik ke surga. Tetapi kasihan bahwa permintaan Yesus ditolak oleh orang Samaria. Apa kira-kira alasan mengapa orang Samaria menolak Yesus? Ada yang berpendapat bahwa orang Samaria adalah orang kafir. Sebagai orang kafir, mereka selalu dianggap rendah oleh orang Yahudi. Ada yang mengatakan bahwa orang Samaria adalah campuran antara orang Yahudi dan orang kafir. Sebagai orang campuran, mereka pun tetap dianggap rendah oleh orang Yahudi. Sebagai reaksi atas tingkah laku orang Yahudi ini, orang Samaria selalu punya perasaan antipati terhadap orang Yahudi. Injil juga mengatakan bahwa
para murid Yesus bereaksi sangat negatif terhadap tanggapan orang Samaria bahwa mereka menolak Yesus dan murid-muridnya. Yakobus dan Yohanes mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Sikap para rasul ini sesungguhnya mau melukiskan kecenderungan manusiawi kita. Betapa sering kita juga tergoda masuk ke dalam situasi serupa. Di saat kita ditolak, terkadang sifat kemanusiawian kita muncul. Kita mau membalas dendam. Menanggapi reaksi negatif para muridnya, Yesus langsung menegur mereka. Dia menegur mereka karena dia sendiri tahu apa tujuan kedatangannya ke dunia ini. Ia datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Apapun bentuknya tingkah laku manusia, apapun kesalahannya, Yesus selalu siap mengampuni manusia. Dia tidak bisa menyalahgunakan kuasa kealahannya. Yesus selalu mau mengikuti kehendak Bapanya. Kehendak Bapanya selalu menjadi inspirasi hidupnya sampai ia mati di kayu salib. Supaya jangan terjadi banyak diskusi antara para muridnya dan orang Samaria, Yesus memutuskan untuk pergi ke desa yang lain agar bisa beristirahat dengan aman dan damai di sana dan boleh membagi kasih dengan orang lain daripada berdiskusi panjang lebar dengan mereka yang berbeda konsep, yang mungkin pada akhirnya menimbulkan amarah dan perkelahian. Bagaimana dengan sikap hidup kita? Di saat kita ditolak, bagaimana reaksi kita? Bagaimana perasaan kita? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hayatilah dan amalkanlah apa yang diajarkan Kristus kepada kita hari ini, yaitu untuk selalu promosikan kesabaran dan perdamaian antara kita. Kita berdoa semoga semangat hidup Kristus yang datang bukan untuk membinasakan tetapi untuk menyelamatkan selalu menjadi inspirasi hidup kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.